Seorang balita asal Desa Jurang Jaler, Lombok Tengah ditemukan dalam keadaan selamat di pintu masuk irigasi setelah hilang selama 2 hari. Tangis histeris dari keluarga balita yang hilang di Dusun Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, pecah ketika balita ini akhirnya ditemukan dan diantar pulang dengan selamat. Sebelumnya balita bernama Ihsan Aryan usia 2,5 tahun ini dilaporkan hilang ke aparat kepolisian saat berada di rumah bibinya. Awalnya Ihsan diduga diculik lantaran seharian pencarian tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Ihsan. Selain itu, pencarian melibatkan aparat kepolisian dan warga sekitar, mulai dari sekitar hingga penyusuran saluran irigasi yang tidak jauh dari tempat kejadian. Setelah 2 hari pencarian, Ihsan ditemukan oleh petugas pintu air di pintu irigasi dengan jarak sekitar 2 km dari tempat kejadian dengan posisi korban tengah duduk di atas batu sembari menggigit batu yang ada di tangan korban. Saat ditemukan, korban dalam kondisi lemah, demam, dan terdapat luka di kaki. Oleh petugas, Ihsan langsung dibawa pulang ke rumahnya di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, dan dilarikan ke puskesmas terdekat untuk perawatan medis. Pertama, terculik. Aku tetanu dinara dengan motor saya nang deket balik nak kakak ni luik kana kanu naperan bekedek. Luik kana kede kere. Kapolsek Praia Tengah menjelaskan korban ditemukan pertama kali oleh tukang pintu air. Sebelumnya dikira diculik tapi tidak ada yang mendengar suara motor orang. Ada warga yang menelpon yang mengatakan bahwa anak ini diketemukan di Jalan Bat dekat saluran air. Kemudian saya menuju ke sana, ketemulah sama paman atau pamannya yang mbak ya. Pamannya sedang menggendong ini. Kemudian saya ambil, saya naikkan ke mobil dan saya bawa ke puskesmas karena kondisi anak ini walaupun dia sudah dikasih makan masih lemas. Setelah kejadian ini, polisi menghimbau agar lebih mengawasi anak mereka agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, komunitas pecinta hewan adukan oknum jaksa Nusa Tenggara Barat ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia lantaran diduga tidak transparan dan melanggar kode etik saat melakukan penutupan perkara kasus ITE atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Salah seorang komunitas pecinta hewan di Nusa Tenggara Barat, Bayi Desi Marlina, mengadukan oknum jaksa ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Pengaduan ini lantaran dugaan oknum jaksa di Kejati NTB diduga tidak transparan dan melanggar kode etik saat melakukan penuntutan perkara kasus ITE pencemaran nama baik dengan terdakwa Hajah Siti Nura Kezia yang disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram. Menurut Bayi Desi, oknum jaksa tersebut selama proses persidangan tidak diberitahukan mengenai jadwal pelaksanaan sidang dan tidak diberitahukan vonis atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kenapa jaksa itu dilaporkan? Karena dia tidak melaporkan kapan saya ke sidang, apa putusannya. Setiap kali saya tanya, saya WA, dia baca, tidak dia balas, ataupun dia online, dia tidak mau baca chat saya. Jadi saya tidak tahu. Setelah putusan saya kalau tidak salah 15 Januari. Saya terakhir chat dia 11 Januari, dia baca, saya tanya kapan saya sidang lagi, dia baca tapi dia tidak mau jawab. Gitu. Sampai terakhir udah selesai putusannya semuanya, baru saya WA dari nomor lain, baru dia buka chat saya, baru dia balas. Artinya perkara ibu sudah selesai atau gimana? Sudah selesai, sudah sah semuanya, nggak bisa diganggu gugat lagi dan saya tidak tahu karena saya tidak diberitahu. Artinya sudah ada vonis dari pengadilan? Sudah divonis ya. Ibu kecewa berarti ini ya? Sangat kecewa. Surat aduan ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tersebut ditembuskan ke Presiden RI dan beberapa instansi terkait. Terpisah, pihak Kejati NTB menegaskan aduan ke KKRI tersebut tidak berdasar dan mengatakan tidak ada pelanggaran etik atau SOP oleh jaksa yang melakukan penuntutan perkara kasus ITE dengan terdakwa Siti Nura Kezia. Sudah dapat kabar juga dari Kejaksaan Tinggi. Kita juga sudah pernah menanggapi di beberapa media terkait apa yang disampaikan oleh saudari BDM terkait katanya jaksa tidak pernah memberitahukan jadwal persidangan, terus yang
Satu lagi terkait vonis, kenapa tidak disampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, dengan ini saya tegaskan bahwa itu tidak benar, karena yang bersangkutan ini selaku korban atau saksi telah memberikan keterangan di persidangan pengadilan, karena dia selaku pelapor dan selaku korban, dan telah dimintai keterangan waktu sidang pengadilan tersebut, dan jaksa telah merasa cukup atas keterangan dari korban tersebut. Sidang juga terbuka untuk umum, jadi yang bersangkutan boleh datang atau tidak datang itu hak dari si korban tersebut. Sementara terkait aduan dugaan tidak transparan dan pelanggaran etik jaksa di Kejati NTB telah diatensi Kejaksaan Agung RI. Kasipenkum Kejati NTB menjelaskan perihal aduan masyarakat tersebut telah dilakukan klarifikasi. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, Ketua Kontingen dan KONI Lobar Gedor KONI NTB buntut anulir medali cabur triathlon. Merasa dizolimi karena diduga ada kejanggalan selama proses pelaksanaan Porprov 11 NTB, Ketua Kontingen Atlet Porprov Lombok Barat protes dan datangi kantor KONI NTB. Ketua Kontingen Hajah Nur Hidayah dan Haji Herman, Ketua KONI Lombok Barat, melakukan audiensi kepada semua pengurus KONI yang dinilai melakukan pembiaran kepada beberapa panitia pelaksana yang tidak profesional dalam memutuskan hasil pertandingan. Diketahui dalam cabur drum band, atlet Lobar sudah mendapatkan 2 emas, namun karena ada protes dari Ketua Cabur Drum Band Kota Mataram, akhirnya emas yang sudah di tangan harus dilepas dan malah diberikan kepada atlet Kota Mataram. Begitu juga atlet triathlon yang menjadi peserta bukan warga NTB, tetapi dari Jawa Timur. Hajah Nur Hidayah menerangkan dalam proses protes Kota Mataram tidak pernah ada inisiatif dari Panpel Cabur untuk melakukan pertemuan dengan pihak kontingen Lobar, hanya dan langsung diputuskan oleh Panpel, padahal banyak prosedur yang harus dilakukan sehingga bisa diputuskan. Diketahui protes tersebut harus didasarkan juga pada pendapat ahli di bidang seni tabuh drum band, namun ahli tersebut sudah tidak berada di Pulau Lombok, melainkan sudah balik ke Lampung dan Jakarta, sementara dari kontingen Lobar tidak ada yang dihubungi. Dewan Juri menyatakan dia tidak bisa mengambil keputusan karena ahlinya itu ada di Lampung. Nah, ketika proses menghubungi yang ahlinya di Lampung itu, kita tidak diusahakan dan tidak mendengar secara langsung keputusan itu apakah betul tidak terjadi kesalahan dan lain sebagainya. Semua itu adanya di panitia pelaksana. Jadi panitia pelaksana pun mengumumkan itu tanpa memberitahu kepada kita hasilnya seperti apa. Sepihak jadinya pengumuman menganulir emas itu. Nah, jadi kami dari Sidang Lombok Barat diminta untuk menghadirkan semua panitia pelaksana itu. Sebenarnya juga kami meminta Dewan Juri dihadirkan. Sementara itu dari hasil pertemuan tersebut, KONI NTB belum bisa berani mengambil keputusan karena semua kewenangan terkait hasil dan mekanisme dalam pertandingan masing-masing cabur adalah kewenangan dari Panpel cabur tersebut. Sehingga kami menunggu apa hasil dari kesepakatan cabur itu nanti bisa diambil keputusan. Ada beberapa hal yang diminta klarifikasi oleh teman-teman kita dari saudara-saudara di Lombok Barat, khususnya terkait dengan drum band, ya. Kemudian ada juga tadi sepatu roda dan juga masalah triathlon. Ya, tadi kita sudah diskusi, hasil diskusi kesimpulannya adalah yang pertama, untuk drum band akan kita hadirkan kembali panpelnya, pengurus drum band provinsinya, kemudian pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan proses katakanlah penilaian juri itu. KONI akhirnya menganulir emas dari triathlon yang menyalahi aturan main karena menggunakan atlet dari Jawa Timur yang tidak boleh diikuti dan memutuskan untuk menganulir medali yang sudah didapat oleh kontingen Kota Mataram. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.